Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, di analisa kita pada video yang ini, nah di situ dia berhasil ya ngebreak high yang valid ini ya, karena dia sudah masuk di POI ini, lalu harga naik ya, dia tidak turun mengambil POI di area paling bawah ini. Oke, sekarang terbentuk bos di sini. Nah ini adalah bos. Sekarang kita cari area high ini. Hike ini akan valid ketika dia ngebreak. Nah, ini ya, di sini ya. Ini adalah area pullback-nya. Oke. eh, ini harga belum masuk ya ke sini ya. Lalu yang bisa kita tunggu, hike ini harus valid terlebih dahulu. Kita cari area entry. Oke, di sini kita ketemu satu. Satu lagi. Nah, itu ya di area paling bawah ya. Nah, ini. Ini area paling bawahnya. Oke, ini kita hapus. Nah, ini ya. eh, itu area paling bawahnya low yang sudah valid ya, karena di atas itu ada break obstructor melalui time frame 5 teman-teman. Oke, jadi ada dua area yang terbaik. Nanti kita akan sikat buy di sini jika high ini sudah menjadi high yang valid. Ini adalah inducementnya. Coba kita ke H1. H1, nah ini ya, pada H1 untuk area fullback-nya itu pada zone ini ya. Di area ini ya, ini adalah fullback terdekatnya untuk high di atas ini atau high yang baru ini menjadi area high yang valid. Oke, kita tunggu sampai harga nanti masuk ke area yang kita maksud tersebut. Jadi ini masih potensi naik ini teman-teman. Di daily dia ini ya, ada bullish yang sudah mampu ngebreak body candle bullish sebelumnya ya. Jadi ini potensi masih akan lanjut naik ini. M5. Oke, kita tunggu aja ya. Kita hanya bisa menunggu. Kita harus sesuai dengan rules yang sudah kita kuasai ya, supaya kita nanti tradingnya bisa lebih nyaman ya. Karena kalau kita sampai entry buy di sini tanpa ada alasan yang jelas, itu sangat berbahaya teman-teman. Turun sampai di sini aja ini sudah loss beberapa pips ya, jadi itu sangat berbahaya dan beresiko. Kita menunggu aja sampai nanti harga masuk ke area yang kita inginkan. Oke teman-teman, sekarang kita lihat kembali ya. Zone area high ini yang kita tunggu untuk mengambil inducement ini ya, tapi dia tidak berhasil ya, sehingga dia membuat high yang baru. Dan zone ini bukanlah high yang valid teman-teman. High yang valid itu ada di zone ini. Oke, high itu valid, lalu inducementnya bukan di sini lagi ya, ini kita hapus. Nah, zone entry ada di sini ya, inducement yang tadinya di sini menjadi zone entry. Oke, coba kita cek ya. Harga menembus lalu masuk di area imbalance, harga kembali naik ya. Jadi kita telat banget ini untuk buka market ya. Harga akan membuat ini break obstructor yang baru ya pada zone ini. Nah, di sini kita akan melakukan entry buy ya, tapi ini sudah telat banget ya. Ini langsung terkonfirmasi kalau kita lihat pada area ini ada bullish engulfing ya. Harga masuk ke area ini, lalu naik. Ini telat banget ya ngecek marketnya ya. Oke, di sini kita akan lihat untuk konfirmasinya lagi ya di area mana kita nanti bisa melakukan entry ya. Saya mau masuk ke H1 ya dengan pola candlestick. Saya melihat di sini ada area candle, ini candlestick bearish ini ya, ini cukup panjang sampai ke zone ini teman-teman. Nah dia ini gagal di break ke bawah ya, jadi tadinya harga turun sampai pada candle ataupun shadow candle bullish ini ya, harga gagal menembus ini. Nah dia menembus ke atas teman-teman, jadi kita boleh pasang Fibo di sini. Sebentar ya, kita hapus Fibo yang lama. Oke. Ini sebagai konfirmasi pada time frame besarnya ya. Nah ini ya, ini kita pasang sampai dia di shadow paling bawah. Oke, jadi harga saat ini dia berada di atas zone 100 ya. Ini sangat berbahaya ya untuk kita entry ya.
Kalau kita cek ini, dia ada re-entry pada shadow candlestick ini. Coba kita cek lagi. Ini ada shadow paling bawah yang masih fresh ya. Ini kita coba ke M15. Jadi menempatkan area entry ini teman-teman ini cukup penting banget, dimana ketika kita salah menempatkan, walaupun analisa kita benar, tapi takutnya jadi mengganggu psikologi ya, karena bakal terjadi floating loss yang cukup tinggi. Jadi itulah sebabnya kita harus benar-benar melihat area entry yang bagus teman-teman. Pada M15 dia sampai pada zone ini. Jadi saya lebih memilih entry di zone ini teman-teman. Saya tunggu aja dia nanti turun sampai ke zone ini, berpotensi nanti dia akan naik kembali ya. Karena berdasarkan pola candlestick pada H1, kita menemukan adanya satu candle bearish yang sudah di break ya. Jadi kita tidak bisa nih melakukan entry pada zone area di atas daripada zone 100 ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, ini pasti akan retracement. Saya akan entry satu layer di sini. Oke. Saya sell satu layer pada area ini teman-teman. Karena saya pastikan dia harus mengambil order ya ke area yang kita marking ini. Ya minimalnya harusnya ke zone ini teman-teman. Karena kenapa? Karena potensi pergerakan harga di sini kita lihat ya. Ini bergerak, dia bergerak, tapi dia tidak impulsif teman-teman. Maka dia akan mencari area entry yang bagus. Nah untuk itu saya akan pending di area zone ini. Oke, di sini saya pending 3 layar aja ya, sudah cukup ya. Ini kita hapus saja nih. Tentunya untuk TP itu kita ambil pada area 161 ya. Oke, untuk SL saya cukup ambil di bawah dari shadow candle ini. Oke, jadi sudah selesai ya. Untuk sell ini teman-teman, ini boleh saya pastikan ya, ini pasti akan turun teman-teman. Mengambil order pada area yang kita marking ini, setidaknya pada zone area pertama ini. Oke, karena pergerakan harga tidak begitu impulsif ya. Tadinya kalau harga impulsif teman-teman, itu lain cerita lagi, mungkin dia akan lanjut langsung mengalami kenaikan. Tapi karena pergerakannya seperti ini ya, kita analisa dia akan turun terlebih dahulu mengambil order bloknya. Oke, kita akan tunggu, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. A few moments later. Oke teman-teman, di sini kita lihat ya, harga sudah turun masuk ke POI kita. Jadi semua pending buy limit sudah ke trigger ya. Nah, untuk yang sell ini juga sudah masuk ke TP. Oke, jadi sesuai dengan analisa kita teman-teman, harga itu harus turun sesuai dengan adanya konfirmasi buy di time frame H1 ini. Jadi kita menggunakan konfirmasi buy ini untuk melakukan entry dan kita temukan area entry yang tepat itu di zone ini. Nah, maka ini harga akan mengalami kenaikan. Oke, jadi nanti dia minimalnya ya seperti biasa ya, kita mengambil TP kalau rasionalnya itu pada zone area high ini ya. Jadi pada M5 kan kalau seperti ini berarti dia nanti berpotensi akan membuat struktur yang baru atau bos yang baru. Nah, jadi TP kita boleh di level ini untuk TP yang paling rasionalnya teman-teman. Nah, namun di TP 161 juga itu sudah merupakan TP yang rasional. Oke, hanya saja butuh waktu yang cukup ya untuk masuk ke zone 161. Nah, itu ya. Jadi saya pasang sebagian aja pada area high ini ya. Oke, kita ambil di sini, kita rubah TP-nya di area yang paling rasionalnya teman-teman. Potensi harga akan membuat break obstructor pada M5. Oke, jadi saya ambil 2 layer aja ya di area TP yang paling rasional ini ya, di high valid pada time frame M5.
Oke, satu layar itu di TP John 161.8. Oke teman-teman, kita tinggal menunggu, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Oh my god! Oke teman-teman, di sini harga sudah masuk ya ke area TP kita, termasuk juga di John 161.8-nya. Oke, coba kita cek ya. Nah ini ya, ini merupakan John 161.8, harga sudah rejection dari John tersebut ya. Jadi sesuai dengan view retracement yang kita pasang ya tadinya pada area konfirmasi kita ini ya. Nah, jadi yang penting pada video ini teman-teman adalah perlunya kita meletakkan posisi kita di area yang tepat teman-teman, di area yang benar-benar high probability. Tujuannya adalah supaya kita tidak mengalami floating yang terlalu tinggi. Oke teman-teman, sekian aja video kita hari ini. Semoga setiap analisa-analisa kita bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.